Selamat sore, kembali pada update Gudang Saham tanggal 6 Februari 2021. Kita lihat kembali pada update IHSG pada minggu ini. Ini kita gambarkan untuk possible formasi head and shoulder, sekarang di right shoulder sebelah kanan. Nah, kita juga gambarkan support di 5.400 dan juga di sini masih uptrend dari sejak Maret 2020. Nah, kalau memang support 5.800 ini bisa bertahan, maka pergerakan selanjutnya adalah naik seperti berikut ini. Seperti ini. Nah, tapi jika level 5.800 ini tertembus ke bawah, maka akan turun ke level selanjutnya 5.400. Nah, bila level 5.400 ini tertembus di dalam bulan Februari ini, sebenarnya uptrend di sini sejak bulan Maret 2020 ini sudah terpatahkan. Jadi kalau seperti demikian, ekspektasinya adalah kita akan melihat sideways yang agak lama, seperti berikut ini. Seperti bisa terlihat, mungkin selama berbulan-bulan kita akan berada di antara 5.400 dan 6.500 sebelum bisa naik ke atas. Kita lihat di tahun 2019 pun terlihat sideways yang lumayan panjang sebelum turun ke bawah seperti ini. Kalau kita lihat seperti ini terjadi di antara Januari sampai Januari lagi, jadi hampir setahun. Jadi ekspektasinya kalau memang terjadi seperti itu, IHSG tidak akan naik ke atas 6.500. Kita lihat di sini sampai bulan Oktober. Seperti itu. Nah, jadi kita harus melihat level 5.800 ini baik-baik. Ya, kalau memang 5.800 itu tertembus, jadi sideways IHSG akan lumayan lama. Nah, pada minggu ini kita akan bahas sektor CPO. Jadi kita mulai saja dengan Astra Agrolestari. Ya, kita sudah lihat bahwa uptrend sejak bulan Juli 2020 sudah patah di sini di akhir Januari 2021. Saat ini ada downtrend kecil, tapi kita harus lihat dulu apakah ini bisa tertembus atau tidak. Yang kita harus lihat selanjutnya adalah support di level 10.000 ini di sini. Bila Astra Agrolestari tidak bisa bertahan di level 10.000, sebaiknya kita cut loss di 9.600 di bawah, karena memang level 10.000 ini adalah support yang lumayan kuat. Terjadi berulang-ulang sejak 2018 di sini, dan di sini. Seperti itu. Nah, kalau memang sudah 10.000, kita lihat juga apakah Astra Agrolestari ini bisa mempertahankan sideways yang seperti ini. Kita lihat lagi secara jangka menengahnya. Ya, ini kemungkinan bisa juga lumayan lama seperti ini. Jadi dari antara 10.000 sampai 13.300, mungkin sampai bulan April atau Mei. Ini juga terjadi pada saat di tahun 2018. Kalau kita lihat di sini, ini sideways yang lumayan lama. Ya, jadi antara 10.000 dan pada waktu itu 13.800, 14.000. Ini kalau kita gambarkan mirip-mirip seperti yang terjadi di saat ini dengan Astra Agrolestari bila tetap Ali turun ke level 10.000. Kita lihat lagi, karena saat ini sudah ini ya, by the way, karena sudah uptrendnya sudah patah di sini. Jadi sekarang adalah masa sideways. Kita lihat lagi perusahaan CPO lainnya. Ini adalah saham LSIP. Kita gambarkan uptrend dari 2020. Jadi saat ini masih ada di sini. 1.500 adalah support resistance yang kuat.
1050 adalah support yang lumayan kuat terjadi di sini. Kita lihat ke chart mingguan. Ini juga hal yang sama. 1050-an di sini terjadi sideways yang lumayan panjang. Ya, jadi di sini antara Januari 2019 sampai Januari 2020. Nah, jadi kalau LSIP turun ke level seperti ini, ke level 1050, maka uptrend yang di sini terpatahkan. Jadi LSIP memasuki sideways yang lumayan lama antara 1050 dan 1500. Kalau kita gambar garis kotak pendek pun dengan pergerakan saham yang turun, kita gambarkan seperti ini, naik, turun, ya, kita lihat ke bawah. Sebentar kita coba gambarkan lagi. Nah, itu bisa sampai bulan Juli juga. Tidak terlihat di sini, tapi ini lumayan panjang ya, bisa 3-4 bulan di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk LSIP. Kalau kita lihat yang lain, BWPT saat ini masih dalam uptrend sejak Maret 2020. Di sini kita gambarkan terdapat support resistance di 123 dan sebenarnya di angka 100. Ya, kalau kita lihat jangka lebih panjang lagi, sebenarnya BWPT masih berada di dalam downtrend sejak 2017. Jadi kita lihat dari garis ini. Nah, saat ini adalah penentuan apakah BWPT bisa mencapai garis yang lebih menembus downtrendnya atau tidak. Tapi kita lihat bahwa 120 adalah support dan resistance yang kuat seperti ini. Nah, apakah BWPT bisa naik ke atas 120? Itu yang pertanyaan yang harus dipertanyakan. Kalau memang bisa, mungkin akan menembus downtrend ini, yang di sini. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu, kita lihat lagi ke depannya secara mingguan, apakah bisa langsung uptrend. Kemungkinan kalau kita lihat pergerakannya, BWPT itu agak slow. Jadi ini yang kita perkirakan sideways antara 120 sampai 200. Karena di 200 ini juga ada resistance. Kita bisa lihat di downtrend ini juga amat slow naiknya juga. Jadi tidak akan kita perkirakan BWPT ini tidak akan tiba-tiba naik ke 300, 320 atau 400 dalam jangka waktu 3-6 bulan ke depan. Seperti ini. Untuk ekspektasinya. Kalau kita lihat dari saham lain, SIMP masih uptrend sejak bulan Maret 2020. Kita harus perhatikan level 370. Ini masih agak lebih baik sedikit, biarpun 370 tertembus ke bawah pun SIMP masih uptrend sampai mungkin bulan April ya, atau Mei, asalkan tidak lewat dari sana. Kalau kita lihat secara jangka lebih panjang lagi, sebenarnya malah downtrendnya sudah tertembus yang terjadi sejak tahun 2018. Seperti ini. Nah, jadi SIMP ini yang kita lihat lebih ada potensi untuk uptrend dibanding yang lain. Seperti itu. Nah, jadi kalau memang turun lagi ke level 370, kita harus lihat 475 berikutnya ya, seperti ini. Apakah bisa tertembus atau tidak. Tapi kalau lihat seperti ini pun sudah bulan April di sini. Kalau memang turunnya seperti ini ya. Jadi ini kita harus perhatikan bahwa kenaikan dan penurunannya seperti ini.
begitu. Dan kalau kita melihat teman-teman yang lain masih dalam masa sideways panjang, kemungkinan besar, maka SIMP tidak akan tembus ke level 490 ini dengan sangat cepat. Kecuali saham-saham lain, teman-temannya menembus sideways panjangnya dengan lebih cepat. Kita juga akan lihat dengan saham DSNG, kita lihat support yang sangat kuat di 530. Kalau kita lihat ke uptrend pun saat ini berada di garis uptrend sejak bulan Juli. Nah, tapi kalau memang DSNG akan menembus level 530 lagi, berarti sudah patah uptrend. Nah, ini setelah uptrend patah ya, apakah sideways atau downtrend? Nah, ini kita saat ini coba prediksikan sebagai sideways dulu, karena teman-teman DSNG yang lain masih berada dalam sideways panjang. Diperkirakan akan sideways panjang. Ini juga bertepatan dengan level 700 di sini. Nah, seperti ini. Jadi sideways antara 530 dan 700. Jadi kalau untuk yang sabar boleh menunggu di mungkin membeli pas turun, naik di level 700 bisa profit taking dan sebagainya. Nah, tapi kalau memang turun di bawah 530 boleh dipertimbangkan untuk di stop loss dulu, karena selain dari uptrend ini, supportnya juga sudah tertembus. Support ini juga berkali-kali terbukti sangat kuat ya di Desember 2019, di April 2018 pada saat itu. Jadi ini pola bullish, tapi ini pola bullish yang sudah mencapai target. Ini adalah double bottom di sini dari 300 ke 530, maka target adalah 730-an di sini. Satu lagi yang jarang dilihat adalah SSMS. Nah, ini support berada di level 1050. Selama ini sideways saja sejak dari bulan Maret tahun lalu di sini. Jadi tertahan di level 1050. Kalau kita lihat lebih panjang lagi, masih berada di downtrend ya. Jadi downtrend ini sudah tertembus pada bulan Desember lalu. Nah, tinggal kita lihat apakah bisa mencapai uptrend dengan cepat atau saat ini lebih ke arah sideways seperti ini. Tapi kalau memang sempat kemarin turun di level 880, maka support ini sudah tidak terlalu terlampau kuat lagi. Jadi selanjutnya mungkin kita harus perhatikan level 1050, 1900 di sini sebagai support yang lebih kuat. Jadi kalau sideways boleh dipertimbangkan seperti ini. Dari 900 sampai 1400. Apakah bisa di atas ini? Ya, kembali pada harga CPO dan sektornya. Kalau kita lihat harga CPO juga sedang turun panjang dari sebelumnya hampir 3.700 menuju 3.000. Nah, jadi kemungkinan besar juga harga CPO akan sideways yang panjang, mungkin berbulan-bulan. Nah, jadi kesimpulannya untuk sektor CPO ini kita coba wait and see, tapi downtrend jangka panjang sudah patah. Uptrend jangka menengah dari bulan Maret juga hampir sebagian besar terlampaui, jadi saat ini kita memasuki masa sideways. Jadi jangan terlalu euforia bahwa saham CPO ini akan naik banyak di dalam jangka 3-6 bulan gitu ya. Jadi untuk minggu ini seperti ini saja update dari kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua.